karena haid, karena nifas melahirkan, maka di kelompok di bulan Sya'ban ini adalah batasnya. Ibu yang dihormati, di bulan Sya'ban ini kemudian Rasulullah SAW ya menganjurkan kita untuk memperbanyak juga puasa-puasa sunnah untuk persiapan kita memasuki bulan puasa Ramadan ini. Ada beberapa masalah fikih dan masalah yang ingin saya sampaikan tentang masalah puasa ini. Yang pertama, puasa itu adalah kata para ulama itu disebutkan puasa, kalau puasa itu ya adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa sa'il muftirat ma'adiyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Maksud para ulama bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan lain-lain yang bisa membatalkan puasa. Termasuk berhubungan suami istri di siang hari, jumpa dengan sengaja, yang membatalkan puasa. Betul fajri as-sadiq, sejak mulainya, sejak terbit fajar itu, yaitu azan subuh ya, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Dia batas puasa 3. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Kalau kita bahasa kita berbahasa Al-Quran itu ya waktu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma aqimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kita sampai malam. Nah, jadi dari fajar sampai fajar ditandai dengan azan subuh. Maka kata Rasulullah, al-mu'adzinu amin. Ya, orang azan itu adalah amanah. Karena tadi di bulan Ramadan memang azan subuh harus tepat waktu. Azan maghrib harus tepat waktu. Amanah ya. Karena azan subuhnya lama sekali, terlambat gitu. Di kamu belum azan di masjid, makan ya. Padahal sudah masuk waktu. Dah mana itu masjid ini bukan bangun. Ini sudah dengan waktu maghrib. Karena cepat masih ngaji, masih numpang. Ini dia azan. Jadi putar lebih waktu Makassar gitu kan. Makassar ya semua dia sengaja. Nah, jadi kita radio kita dari RRI atau ini azannya itu atau lambat dia. Lalu buka dulu pasien. Buka dulu. Masih tak buka ya mendatang kembang. Nikah dan ini. Muazzin nikah begitu. Azan antara dan sekitarnya azan langsung ya buka puasa antara masjid buka puasa pola puasa juga kemudian azan nanti tunggu jamaah tersebut ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita misalnya jam 3 kita tak makan dan minum, dia tak dinilai belum waktunya puasa. Makanya Allah dia menyuruh kita waktu makan minum sampai terbit pada sampai azan.
Nah memang menjadi pembahasan hari ini itu masalah imsak. Nah imsak itu memang persiapan, kata Bapak Guru, persiapan kita untuk ini, persiapan kita untuk puasa. Siap-siap ini mau azan subuh. Tapi kalau misalnya itu terlambat dia bangun itu pas terakhir dengar masih takut dengan nyawa masih maka seratus katamu kamu tadi itu adalah azan subuh itu yang berada dalam Al-Quran ya dari ini bahkan ini si Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu ya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya kepada hamba-Nya itu ya di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala taqrabu hatta tuqra hajatuhu. Kalau seorang mendengar azan sementara dia sedang makan, maka jangan tinggalkan piringnya itu sampai selesaikan hajatnya. Oh, berombak. Jadi pernah kejadian Bapak Ibu ini dia di Madinah itu mau dikirim ke Qasim untuk dakwah pada tenaga kajian itu. Jadi teman-teman Indonesia di asrama itu buat album main karena besok mau 8 jam perjalanan dari Madinah gitu diutus sama kampus ini. Jadi secara bantu didengar dari Indonesia dari saat nih kamu masa itu tidak putus cerita. Jadi begitu kamu hampir tengah malam tidur. Jadi begitu ini baru langsung kita ini langsung ya baru-baru dia nikah dan ngebang tadi ya di Masjid Nabawi ini azan ya baru kita makan 2 suap ini dia baru datang gitu terus ya Allah ya sedih ya karena makanan itu kita buat kemalaman kita berjalan udah datang kelas juga tak tahu hadisnya katanya. Hadisnya itu kalau kita dengarkan kemudian azan ya kalau sudah selesai hajatnya misalnya cukup ya cukup tapi kalau misalnya terlawan ya duit gitu telurnya ya satu piring ya selesaikan nah, itu kalau dalam keadaan darurat dan keadaan seperti itu karena sering juga kejadian yang di RRI itu ditanya katanya itu kita baru makan baru kita 2 suap kemudian azan bagaimana ya nah kita sampaikan hadisnya tapi jangan kemudian orang akan untuk guru suruh mana baru azan jangan salah jangan salah karena kita terima ini sudah disampaikan tapi kita adakan tanya jawab maksud yang kita habis mikir kalau biasanya tidak ada waktu tidak apa tidak ada mati bilah gitu lampu terus baru kita makan maka baru 2 kali 3 kali kita suap gitu kenapa ya Allah apa nanti tanggung itu yang baik ibu-ibu jadinya menangis terus memperlah meriah dengan sumarman makanya subhanallah agama itu dia kasih kita apa namanya rosok
berikanlah, selesaikan dulu hajatmu itu. Bahasa Nabi itu selesaikan hajat. Kalau misalnya nggak cukup waktu ya langsung minum cukup. Nah itu berumur cukup bos kali berumur kali dia habis lebang itu. Nah kalau dalam mazhab kita dalam Syafi'i itu begitu azan habis dia waktunya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah kemarin itu sampai la ilaha illallah baru selesai ini. Aku ditampung, tapi dia masih berdapat yang lain ditampung karena kita itu adalah mazhab Syafi'i kita di ini. Jadi begitu azan stop kita makan. Nah itu pertama. Yang kedua, itu adalah dari Allah. Jadi yang dilarang kita berpuasa itu kata Imam Ghazali kita dulu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah yang membatalkan puasa itu sepakat. Ya, Al-Mubilah Tusawun dan bilang adalah al-aklu. Rukun puasa itu kan ada dua. Pertama niat. Nah niat itu di dalam hati. Waktu niat itu jamaah ini adalah di malam hari. Malam itu terhitung sejak maghrib sampai sedekat azan subuh. Dia waktu berniat. Dari subuh azan subuh sampai azan maghrib dia waktu puasa. Dia masih berapa? Di sini misalnya dari selesai azan maghrib dia tahu arah dalam hati lalu dia puasa. Dia puasa. Jadi misalnya dalam hatinya baru dia puasa atau baru dia puasa. Nah itu sudah dianggap berniat. Kemudian sampai sebelum subuh waktu niat itu. Sehingga ini kan penting bagi ibu-ibu itu, khususnya yang haid. Nah, perhatikan berapa hari kebiasaan. Dengan kaidah haid itu semenit terima maghrib bakal puasa. Meskipun sedang maghrib walaupun berapa menit bakal puasanya. Tapi kalau dia bersih sebelum subuh berapa menit wajib puasanya. Nah, misalnya makanya biasanya kalau dia haid nanti besok nanti dia bangun tengah hari dan tengah ini baru dia bangun. Nah, hati-hati. Kalau dia misalnya sebelum subuh dia berhenti haidnya, maka langsung dia berniat puasa, walaupun belum mandi. Gitu. Makanya bagusnya dia berniat dari awal, baru dia puasa gitu. Sama juga dengan kalau dia keluar haidnya sebelum misalnya ngaji radio misalnya satu tidak lama baru keluar haidnya dia batal puasanya itu. Nah, itu kaidahnya. Jadi dia sebelum azan subuh itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, itu yang pertama yang batalkan puasa yang harus dilakukan makan. Al-aklu menarik itu zaman kita poin itu dijelaskan apa itu makan itu. Makan itu adalah memasukkan satu yang padat makanan dari mulut masuk ke tenggorokan. Lalu ada dia adalah makan. Jadi harus dia lewat kita.
tenggorokan dalam itu nih dan sampai ke ini baru namanya makan membatalkan puasa. Kalau minum memasukkan yang cair, ya, jadi ini ke tiga. Sehingga apapun yang makna dengan itu adalah membatalkan puasa. Sehingga misalnya, ya, para ulama makin itu berfatwa, bersidang berfatwa. Bagaimana kalau sakit, ya, sakit bukan dia puasa itu tentang itu batal puasa betul, tidak puasa kalau sakit boleh tak puasa. Tapi misalnya kan dia terlalu berat gitu, setengah terus disuntik gitu. Karena suntik obat, suntik juga dengan obat boleh kata orang. Dia nggak boleh itu kalau suntik yang menyenangkan, infus juga nggak boleh. Karena itu infus itu sebagai pengganti makanan ada yang menyenangkannya. Bahkan maaf, terbaca di fatwanya para ulama kita sama sekali dia bukan juga. Kalau misalnya ibu-ibu katanya dia buat makanan kemudian sekedar dijilat saja. Dan itu kalau dijilat itu kan terasa dia, kemudian langsung dia buat gitu enggak batal puasanya. Walaupun itu makruh, ya makruh kan kita. Tapi misalnya di gedek-gedek tua mata gitu bulan Ramadan dia milih berbuka, maka dia milih buka. Maksudnya maksud kamu yang paling pekak boleh. Itu betul-betul dari buku. Maka dari buku merasa maksud air ini, paling pekak boleh. Makanya ibu ya ambil itu ya, rintan, rasa, cerat, berbahasa dia berkata, itu cerat. Kan ada rasa ini, dua rasa. Jadi kalau dia berapa? Karena itu mati beberapa orang itu mungkin karena terasa dia ujung lidah itu. Kan rasa nabi-nabi pun itu kan di ujung lidah doang. Menuah lewat ujung lidah itu kan dia pada itu ada apapun baru Ustaz kemudian kemudian kan yang membedakan itu kan ujung lidah dikit tadi. Tapi udah masuk ke sini pagi itu semua aja kemudian mau bangkit mau apa mau ketawa dan lewat dikit. Nah makanya dalam agama itu jangan dia lewatkan dan itu kan termasuk rumah di mulut dikit hadirin. Ya, nanti dalilnya kelompok kalau mandi junub, ya, mandi besar itu wajib tidak berkumur dikit, tidak buat. Dan itu wajib dia buat. Jadi kalau kita berkumur bisa di bulan Ramadan kan tidak ada batal puasa kita berkumur kan. Jadi buat kan tidak ada batal dan itu masih di atas dua. Kecuali kalau ditelan. Kalau dia tadi ini, jadi itu makan atau minum. Sehingga misalnya kalau yang lain-lain itu ya enggak saja batal puasa kita. Maaf ya di apa di rumah dia di Lombok Tengah ganti gitu. Dia merasa dari ganti dekat dengan sumur yang perbatasan Lombok Tengah bagian selatan dekat dengan Dil bagian Dil. Nah itu anak-anak sering yang kedua kan bagaimana kalau kita tentu dalam air batal itu jangan dia batal kan itu karena dia enggak dia masuk air itu dalam
Kemudian yang ketiga ini adalah berhubungan suami istri di siang hari. Ini, nah aku malam hari dia takut, kan? Ya, takut Ustaz malam hari. Ini, nah siang hari itu ya kita. Nyaur. Maka masih banyak Salin nyaur. Rasulullah SAW berpelukan Anggo. untuk apa? Mengeluarkan maminya batal puasa. Jadi hubungan suami istri itu kalau dia sengaja, tapi kalau lupa suami istrinya lupa. Ada yang ketua itu di RRI ini, yang isi di RRI, ya tanya jawab nih. Aku gimana kalau kita lupa? Terus kita berhubungan sama istri. Iya, bapak lupa dia bilang. Tapi tadinya tiada ustaz atau guru itu kan menjawab itu sesuai dengan pertanyaan. Agama mengatakan siapa yang makan, minum, lupa, maka sempurnakan puasanya. Maka dia dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia 2-3 kali mikir kejadian. Tapi dulu sebelum saya ngomong mikir, Rasulullah baik lupa dengan kawat mikir. Supaya dan kembali lepas lupa mikir, masuk dalam tawon makan. Waktunya Rasulullah jauh. Maka pilih mengaruh gitu. Berapa sih dari Subhanallah. Itu dikasih makan dan minum oleh Allah. Tapi benar-benar lupa. Nah, kalau itu dia memang nggak bisa bayangkan kalau suami istri lupa. Mungkin suaminya lupa, istrinya ingat. Ikut lupa-lupaan. Ingat istrinya, suaminya lupa. Tapi dia berketemuan di lewat telepon itu. Dia bilang kalau betul-betul lupa, ya. Apa gitu? Pura-pura lupa. Itu pura-pura gitu dilakukan. Sehingga kalau dia pura-pura lupa, apalagi sengaja lupa, maka dia harus membayarnya dengan 2 bulan berturut-turut. 2 bulan gitu. Ya Allah. Kedua jodoh itu 4 bulan berturut-turut. Kalau dia bertani bertahun lupa itu ada. Bulan lupa. Jadi maka tidak mampu dia berturut-turut, maka disuruh oleh Rasulullah memberikan makan 60 orang sekali begali gitu. 60 ini mudah-mudahan mudah-mudahan sengaja lupa karena juga dia ditanyakan oleh yang remaja, bagaimana kalau di bulan Ramadan dia tidur keluar matinya, mimpi basah keluar matinya. Sama juga kalau dia tak sengaja keluarkan matinya, sah puasanya, lanjutkan puasanya. Ya. Tapi kalau dia misalnya sebelum tidur menghayal barangkali pasal itu kiri kawan terpuluh berdiri pelani bantal guling itu syukur banget harus membatalkan. Karena dia ada kegiatan-kegiatan yang dia lakukan sebelumnya sehingga menjadikan dia keluar baginya. Nah, ini yang harus kita jaga. Nanti ada lebih penting lagi Bapak Ibu yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tidak perlu dikontrol, tapi pahalanya tidak ada. Itu
Dan bahasa Rasulullah itu rubah, rubah so'imin yudlaikkan min so'im laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal asash. Banyak kata Rasulullah orang puasa gak mau lapar aja haus tuh. Rasulullah itu min so'im, itu kan artinya berapa banyak atau rubah so'im. Jadi itu duit dengan puasa nggak mau lapar dari haus. Diterjemahkan di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Malam yada qaulan zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an tad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, di bulan Ramadan, maka Allah tidak menilai dia, tidak makan dan minum itu tidak dinilai oleh Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Apa itu, ya, kata Imam Ghazali, dari puasa awal, tidak makan dan minum. Kalau ini ya semuanya, maaf, binatang aja bisa dia lakukan itu. Manak ni ke ayat perjalanan ni ke sampai seharian dan dia keluar dari. Apalagi ular itu sampai berhari-hari dia sudah keluar dari hatinya. Nah, kita orang beriman itu ya jangan kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak ini, tetapi harus kita tingkatkan lagi ibadah kita itu dengan menjaga hal-hal yang bisa mengurangi, apalagi membatalkan pahala puasa kita. Nah, di saat yang sama, juga Rasulullah SAW menyuruh kita, mencontohkan kita ini untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, untuk baik. Terutama sekali hadirin yang paling ini di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Nah, kami dulu di Madinah itu kalau sudah mau masuk Sya'ban, berhenti pengajian ini, langsung suruh baca Quran. Begitu Ramadan semuanya baca Quran. Baca Quran. Ini ada terus baca Quran. Dan yang paling bagus itu ya, kali si baru khatam nih mana-mana sekali. Ini yang baca-baca nih ke khataman di tadarus di masjid. Lalu pas jus lokasi kan mengatakan minum khataman. Wah, dia sudah khatam 2 kali. Jus 30. Antara dia kan mengatakan. Lagi di balik tiap nih ke kita Alhamdulillah takabur masjid Labuan kumpul satu mereka barang bukan perlu suara gula ini berlalu jadi itu padahal enggak dia baca yang paling bagus itu adalah baca dari awal sampai ya kursi itu juga paling bagus. Nah kemudian kalau tadarusan itu gantian caranya. Ada yang baca, ada yang mendengarkan. Yang baca, mendengarkan, nanti kalau ada yang salah, ditegur. Dan jika caranya sahabat-sahabat dia tadarus itu adalah satu membaca, yang lain menyimak. Dimana kalau misalnya bukan kalau nyeriuan buat Quran itu, dengar saja, ditonton dari tengah dengan baca Quran, ada bahagia. Bila itu, ya, faidah Al Quran, fastami'u lahu wa'ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengan baca Quran, dengar, dan diam. Dia sudah dengar, tapi diam. Jadi kami dengar sampai
Raos. Jika terus, jika alasan durian. Gila di dunia. Ini baca Quran. Dengan Quran. Banyak yang baca Quran. Dan kamu Raos. Al-Quran itu dulu dua. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Ada kan khotbah gitu. Khotbah juga didengarkan dan diam. Nah, jadi dengarkan. Nah, kita kalau mendengarkan akan mendengarkan saja mendapatkan rahmat. Makanya para ulama yang kemudian untuk kali mengatakan cara yang paling cepat banyak mendapatkan rahmat Allah itu adalah baca Quran. Karena per hurufnya dia dihitung. Saya tidak dengar hadis itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia dapat kebaikan. Kebaikan itu ada 10 nilainya. Ini satu huruf nilainya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelas. Kali 10 mana? 70. Ini di Al-Quran kita ada 15 barisnya biasanya tanggal 15. Kalau satu huruf nikah dalam satu baris antara 35-40 huruf. Coba hitung. 15 kali 45 Kali 10. 30 Kali 10. apa? Kali 10 baris. Mana yang nikah? Aneh. Ini aneh. Dia membantu ulama-ulama dia Al-Quran itu paling Al-Quran. Nanti aku suka jadi nanti itu nanti digalakkan juga Al-Qurannya. Tapi kalau bisa ini harus speaker atas. Yang bisa biarkan itu terganggu kalau nanti itu tidak tersendiri. Aduh speaker dalam itu ini. Tapi kalau misalnya, oh nggak apa-apa di sini, kalau Ustaz kita pakai juga senang masyarakatnya, alhamdulillah. Gula-gula di tengah itu, dia itu berkali sekali bu, lewat sekali bu, lempar gitu. Karena dia ayatnya dia menemukan targetnya, udah mereka orang itu paling habis jam 10, kemudian nanti untuk apa? Pakai speaker bawah. Dalam dia ada yang tidur, ada yang sakit, supaya tidak terjadi. Nah kemudian yang terakhir adalah Allah, jadi puasa tiga adalah apa kesempatan. Ya, Imam Ibnu Rajab menyatakan bulan Rajab mikir bulan menanam, bulan Sya'ban mikir bulan menyiram, bulan Ramadan mikir bulan memanen. Memanen pahala itu ini kalau dia entah kau baca Quran, entah kau baca Quran, dengar Quran itu, ada beri HP baik itu sudah bunyi Quran, ada, bukan dengan mendengar bukan orang perkahan, terus apa baru pagi istighfar, harus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi. Aku sadar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan itu banyak lah. Sampai apa pergi ke ladang, pergi ke sawah, dan itu kan kita dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,